Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi terkait ejaan. Berbicara mengenai materi ejaan itu salah satu materi yang pembahasannya sangat luas ya. Di sana kita akan belajar mulai dari penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan lain sebagainya. Namun, aku nggak akan membahas materi itu sekaligus ya pastinya. Aku akan membahas materi-materi ejaan ini satu persatu di setiap pertemuannya agar teman-teman dapat memahaminya dengan baik gitu. Sebelum itu teman-teman, aku ingin memperkenalkan dulu apa sih ejaan itu. Jadi, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, ejaan ini menjadi penting teman-teman karena dengan adanya si ejaan ini kita dapat menggambarkan ekspresi dan emosi gitu. Hal ini terlihat dari penggunaan tanda baca, penggunaan kata, dan pola penyusun kalimat yang dibentuk. Nah, kalau kita nggak paham mengenai ejaan ini, apa sih masalah yang akan muncul? Terutama terkait teman-teman yang akan ikut ujian ya. Jadi teman-teman, masalah yang akan muncul kalau kita nggak mengerti penggunaan ejaan. Yang pertama, kita nggak akan paham bagaimana penggunaan huruf kapital, pemilihan kata yang tepat pada kalimat, penggunaan tanda baca, bentuk kata baku dan tidak baku, jenis kalimat formal dan informal, pola penyusun kalimat, dan lain sebagainya. Nah, banyak kan materi yang nggak akan kita pahami kalau kita nggak mengerti terkait materi ejaan ini gitu, karena hal-hal ini itu mencakup dalam materi ejaan. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk memahami materi ejaan ini agar ujiannya juga lancar. Oke teman-teman, jadi ejaan itu fundamental konsepnya ketika kita belajar bahasa Indonesia. Bahkan nggak bahasa Indonesia aja ya, bahasa lainnya juga mempelajari terkait ejaan. Karena tanpa ejaan itu kita nggak akan paham konteks yang diomongin si penulis teman-teman. Ini dia lagi ngegas kah? Atau flat aja kah? Kita nggak akan tahu. Namun kalau ada ejaan ini kita akan dapat feel si penulis itu gitu, seolah-olah kita masuk ke dalam cerita si penulis gitu. Nah, balik ke topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu penggunaan huruf. Nah teman-teman, dalam penggunaan huruf ini ada beberapa aturan ya. Ada 8 aturan huruf-huruf yang harus kita pahami, penulisannya akan seperti apa, dan harus kita kenal ya. Yang pertama teman-teman itu adalah huruf abjad. Teman-teman semua pasti tahu ya kalau huruf abjad, huruf A sampai Z itu disebut huruf abjad. Yang kedua itu adalah huruf vokal. Kalau huruf vokal istilah lainnya itu kita kenal dengan huruf hidup. Nah, kalau huruf hidup itu ada 5 teman-teman, ada A, I, U, E, dan O. Lalu yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa aja? Itu ada B, C, D, G, H, hingga Z, kecuali si 5 huruf vokal tadi. Jadi ada 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Oh ya teman-teman, huruf konsonan itu bisa disebut juga atau sering kita tahu istilahnya adalah huruf mati gitu ya. Nah, yang keempat teman-teman, huruf diftong. Apa sih huruf diftong ini? Jadi, huruf diftong itu adalah 2 vokal yang diucapkan bersamaan. Jadi, ada kata nih misalnya teman-teman, lalu ada 2 huruf vokal yang ditulisnya berdekatan atau berdempetan. Artinya mereka nih bestian lah, harus barengan gitu. Nah, apa aja huruf vokalnya? Ada AI, AU, OI, dan EI. Contoh katanya yang menggunakan huruf-huruf diftong ini itu
Contohnya seperti huruf diftong AI di kata ramai, lalu AU di kata pulau, OI di kata boykot, EI di kata survei, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kelima, huruf konsonan digabung. Sama seperti huruf diftong, kalau huruf diftong tadi dua vokal digabung, kalau ini dua konsonan yang digabung, teman-teman. Penulisannya dalam kata itu mereka berdekatan, bukan berdekatan lagi ya, memang berdempetan ya, dempet ya mereka penulisannya. Artinya mereka bestian nih, harus samping-sampingan dalam kata itu. Nah, apa aja? Ada KH, NG, NY, SY. Contoh kata-katanya, untuk KH seperti khusus, NG ngarai, NY nyata, SY syarat, dan lain sebagainya. Ayo sebutin apa aja nih yang kata-kata menggunakan konsonan digabung. Oke, kita lanjut. Yang keenam ada huruf kapital atau kita kenal dengan huruf besar, teman-teman. Nah, huruf besar ini atau huruf kapital aturannya cukup banyak ya, aturan-aturan penggunaannya. Yang pertama itu teman-teman, huruf kapital ini dia adalah harus digunakan pada awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, jadi yang nama orang ataupun julukan itu harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya nama teman-teman ada 2 suku kata atau lebih, jadi setiap per suku katanya itu harus diawali dengan huruf kapital, gitu ya. Yang ketiga, pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, bagaimana penggunaan huruf kapital dalam petikan langsung? Contohnya gini nih kalimatnya. Kata Kak Vi, besok mau bahas apa? Nah, jadi kan besok mau bahas apa ini kan kalimat langsung. Jadinya ada tanda kutip ya. Nah, besoknya ini kan awal kalimatnya. Jadi si B-nya ini huruf pertama awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital gitu. Jadi besok B-nya harus kapital atau harus besar gitu ya. Yang keempat, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan itu harus ditulis dengan huruf kapital ya. Yang selanjutnya, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik ya teman-teman, yang mengikuti nama orang itu ditulis kapital. Contohnya, ada seseorang yang punya gelar sarjana hukum, misalnya si Ridwan. Nah, Ridwan kalau sarjana hukum kan berarti SH ya, jadi Ridwan SH. Nah, si SH ini nama gelar ini, karena ini gelar, dia itu harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi SH dan Ridwan tadi juga harus diawali dengan kapital. Ridwan R-nya kapital, lalu koma, S titik H titik, SH-nya kapital ya. Nah, jadi begitu penggunaan huruf kapital yang gelar diikuti dengan nama orang gitu. Aturan huruf kapital selanjutnya yaitu huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya bagaimana? Misalnya gelarnya dokter gitu, dokter Oki misalnya nama orangnya. Jadi dokter karena diikuti nama orang, dokternya ini harus diawali dengan kapital juga, dan Okinya O-nya ini harus kapital juga gitu nama orang ya. Jadi dokter Oki, D-nya kapital, O-nya kapital gitu. Aturan selanjutnya, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu ditulis kapital juga teman-teman. Contohnya bangsa Indonesia. Jadi
I Indonesianya itu harus kapital. Terus suku Baduy misalnya, jadi Baduinya itu B-nya harus besar. Terus untuk bahasa, contohnya bahasa Jawa misalnya, jadi J-nya harus besar gitu ya. Nah teman-teman, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya itu juga harus ditulis dengan huruf kapital teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya kalau misalnya ingin menuliskan nama hari di dalam suatu kalimat. Jangan menggunakan huruf kecil tapi harus huruf besar. Nah, begitupun tahun, bulan, atau hari besar atau hari raya ya. Di dalam kalimat itu tetap harus ditulis dengan huruf besar. Contohnya dalam kalimat nama tahun dari Januari hingga Desember yang namanya tadi nama tahun ya. Jadi kalau nama tahun misalnya Masehi, Hijriyah gitu ya. Jadi tahun Hijriyah, tahun Masehi, Masehinya harus kapital, begitupun Hijriyah hanya harus kapital. Nah, kalau nama bulan seperti aku bilang tadi dari Januari hingga Desember itu, setiap nama bulan yang ditulis dalam kalimat itu harus ditulis atau diawali huruf awalnya kapital. Begitupun hari dan hari besar atau hari raya gitu ya. Aturan selanjutnya itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, bagaimana sih peristiwa sejarah itu? Contohnya nih, kita proklamasi kemerdekaan Indonesia, kan itu merupakan peristiwa sejarah kita ya. Jadi penulisannya setiap katanya itu harus diawali kapital teman-teman. Proklamasi, P-nya besar. Kemerdekaan, K-nya besar. Indonesia, I-nya besar. Gitu ya. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai. Kok tidak dipakai? Dipakai dong. Jadi huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama geografi, teman-teman. Jadi yang menunjukkan geografi itu penulisannya harus kapital. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Saya pergi ke Danau Toba. Nah, Danau Tobanya ini kan nama geografi ya, menunjukkan tempat gitu ya. Danau Toba. Nah, jelas Danau Toba gitu. Nah, jadi D-nya besar si danau dan Tobanya T-nya besar atau kapital gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu dicatat kalau misalnya kalimatnya saya pergi ke danau aja nih tanpa nama danaunya. Nah, jadi saya pergi ke danau. Jadi danau di sini nggak perlu kapital teman-teman gitu. Jelas ya? Aturan selanjutnya, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Misalnya gimana ya? Misalnya gini, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, majelis M-nya besar, permusyawaratan P-nya besar, rakyat R-nya besar. Kalau untuk dokumen, contohnya gimana? Misalnya undang-undang hukum pidana gitu. Nah, undang-undang kan ini merupakan bentuk ulang sempurna. Jadi setiap U di kata undang-undang ini harus diawali kapital. Lalu hukum diawali kapital dan pidana diawali kapital gitu ya. Selanjutnya, aturan selanjutnya masih berbicara dengan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar nih teman-teman. Jadi harus ditulis kapital juga nih. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Nah, kalau untuk kata tugas seperti ini, walaupun dia ada di judul, dia itu nggak boleh ditulis kapital, dia tetap ditulis dengan huruf kecil gitu ya. Nah,
jika dia itu memang terletak di awal judul, jadi di awal kalimat judul, dia ya tetap harus ditulis kapital ya teman-teman. Ini pengecualian. Tapi kalau dia di dalam judulnya, artinya di dalam kalimatnya, dia enggak ditulis kapital gitu. Aturan selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Jadi kalau ada singkatan seperti nama gelar, pangkat, atau sapaan itu tetap harus diawali dengan huruf kapital juga gitu ya. Nah, aturan yang terakhir teman-teman, ya, untuk huruf kapital ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Apa sih hubungan kekerabatan? Ya hubungan keluarga teman-teman. Misalnya kita ibu kita, bapak, kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah misalnya kalimatnya begini, Bu aku lapar gitu. Nah Bu ini harus ditulis dengan huruf awalnya kapital, karena ini merupakan hubungan kekerabatan dan kita berbicara ke ibunya langsung, artinya kita bermaksud ke ibunya langsung ya, lawan bicara kita ibu gitu. Jadi sapaan kita ibu kita. Nah, makanya huruf kapital. Namun kalau dia tidak berfungsi sebagai sapaan, artinya bukan kalimat sapaan, maka penggunaannya itu nggak kapital teman-teman. Contoh kalimat yang bukan sapaan, saya mempunyai 2 orang kakak gitu. Nah si kakak di sini nggak perlu diawali dengan huruf kapital. Paham ya? Oke, kalau sudah teman-teman, kita lanjut ke aturan huruf selanjutnya, yaitu huruf miring. Nah teman-teman, huruf miring ini ada 3 aturan untuk penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi teman-teman pasti ya teman-teman pernah lihat daftar pustaka. Nah teman-teman lihat nggak sih judul suatu buku ataupun apapun itu, jurnal gitu, yang di daftar pustaka itu ditulis miring. Nah kenapa miring? Ya memang aturannya harus miring gitu ya. Nah contohnya seperti ini, aku pernah nulis jurnal ya, salah satu jurnal. Nah di sini setelah nama aku, tahun, kan langsung dilanjutin dengan nama judulnya ya. Nama judulnya, judulnya ini harus ditulis dengan huruf miring teman-teman, nggak boleh bukan huruf miring gitu. Jadi nggak boleh ditulis ditebalin, apalagi ya ditebalin atau tidak dimiringkan. Nah itu nggak boleh, tetap aturannya memang harus dimiringkan gitu. Lalu baru dilanjutkan dengan hal lain gitu di dalam penulisan daftar pustaka gitu ya. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat ya. Nah contohnya bagaimana? Dalam bab ini tidak dibahas materi ejaan. Jadi kita ada kata yang kita tegaskan di sini ya, yaitu tidak. Makanya kata yang kita tegaskan atau hal yang kita tegaskan di sini itu ditulis huruf miring agar si pembaca nih tahu nih, oh ini penegasan dari si penulis gitu. Lalu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi kalau dalam kalimat ada kita ingin menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, itu penulisannya harus dimiringkan kata tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya kalimatnya seperti ini. Nah, upacara pesiju menarik perhatian wisatawan. Nah, kata pesiju ini teman-teman merupakan bahasa daerah ya. Nah, makanya penulisan pesiju di sini dimiringkan begitu.
Oke, buat informasi buat teman-teman, Pesiju ini merupakan bahasa daerah ya. Bahasa daerah dari bahasa Aceh yang artinya tepung tawar. Gitu, makanya penulisannya dalam kalimat harus miring karena ini adalah bahasa yang gak familiar di kita gitu. Aturan selanjutnya yaitu terkait huruf tebal, teman-teman. Nah, huruf tebal ini aturan yang pertama, kalau huruf tebal itu dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi kan kalau kita di dalam kalimat ada bahasa asing kita miringkan. Nah, di dalam bahasa asing ini ada bagian lagi yang ingin kita tegaskan ya kan, biar si pembaca ini tahu, oh kita ingin menekankan ya, menegaskan bagian tersebut, kata tersebut. Nah, karena sudah dimiringkan ya kan, gimana nih, karena dia udah dimiringkan karena bahasa asing, gimana nih agar penulis itu tahu kalau kata tersebut kita tegaskan juga gitu. Nah, makanya kata tersebut itu kalau di dalam kata yang sudah dimiringkan namun kita ingin menegaskan kembali, itu teman-teman silahkan tebalkan aja ya katanya. Contohnya seperti kalimat berikut, arti kata at pada ungkapan divide et impera adalah dan. Nah, at ini kan ingin ditegaskan oleh si penulis ya. Nah, ingin menegaskan terkait kata at ini, makanya at dalam kata ini ditebalkan. Nah, divide et impera tadi juga dimiringkan gitu. Jelas ya? Nah, lalu aturan selanjutnya, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab yang mungkin teman-teman sering ya lihat di makalah, di buku dan lain sebagainya. Misalnya bab 1 pendahuluan, lalu 1.1 latar belakang gitu. Nah, yang bagian-bagian bab seperti ini itu penulisannya tebal gitu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita mengenai penggunaan huruf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.